bahwa kebijakan sebelumnya sudah ketinggalan zaman, bahwa ada cara lain untuk melindungi kebaikan bersama, dan bahwa Gereja Katolik seharusnya berkomitmen untuk mengakhiri hukuman mati. Kita pun menyerukan dalam kasus ini proses peradilan yang transparan dan agar segera keadilan diberikan kepada keluarga korban. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu menghargai kehidupan yang Kau ciptakan sendiri. Engkau tidak membiarkan orang fasik mati dalam kefasikannya, dan Engkau menghargai pertobatan untuk mendatangkan kehidupan. Berkatilah kami semua, agar kami saling menjaga, menghormati kehidupan yang Kau berkati, dengan kasih dan kerahiman-Mu, berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami semua, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca nubuat Nabi Yehezekiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk memilih Allah sebagai sumber kehidupan. Allah
menghargai pertobatan, dan tidak membiarkan orang mati dalam kejahatannya. Allah adalah Allah kehidupan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita terus mengupayakan pertobatan. Itulah poin secara rohani yang bisa kita buat dalam konteks masa Prapaskah sebagai masa sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Terkait dengan hidup dan mati, lalu kita masih bisa menghubungkan dengan peristiwa yang aktual yang terjadi di negeri kita baru-baru ini. Ferdy Sambo yang divonis hukuman mati karena bersalah. Lalu muncul pro kontra dalam konteks ini. Saya sudah menyampaikan sikap Gereja Katolik. Paus Fransiskus telah menetapkan bahwa hukuman mati tidak dapat diterima dalam semua situasi dan bahwa Gereja Katolik harus berusaha menghapusnya. Inilah ajaran yang disampaikan sebagai revisi Katekismus Gereja Katolik nomor 2267. Ajaran itu merevisi ajaran resmi gereja untuk mencerminkan pandangannya bahwa semua kehidupan adalah sakral. Paus Fransiskus memberikan ajaran ini kepada kita. Peradaban kasih ekologis yang terkasih. Sebelumnya, Katekismus mengatakan gereja tidak melarang hukuman mati jika ini adalah satu-satunya cara yang efektif untuk membela kehidupan manusia melawan agresor yang bersalah. Seraya mendesak agar praktek itu diakhiri. Pendahulu Paus Fransiskus, terutama Paus Benediktus ke-16 dan Paus Yohanes Paulus II, sangat jelas sikapnya agar gereja berupaya untuk menghentikan hukuman mati. Maka dalam hal ini, Paus Fransiskus memberikan kepastian reformator sejati dengan ajaran baru yang tercantum dalam Katekismus nomor yang sama, 2267, yang diubah, bahwa kebijakan sebelumnya sudah ketinggalan zaman, bahwa ada cara lain untuk melindungi kebaikan bersama, dan bahwa Gereja Katolik seharusnya berkomitmen untuk mengakhiri hukuman mati. Dalam naskah yang baru dirumuskan sebagai berikut: penggunaan hukuman mati oleh pihak berwenang setelah pengadilan yang adil telah lama dianggap sebagai respons yang tepat terhadap parahnya kejahatan tertentu dan dapat diterima meskipun merupakan cara ekstrim untuk menjaga kebaikan umum. Dikatakan sekarang ada peningkatan kesadaran bahwa martabat seseorang tidak hilang bahkan setelah melakukan kejahatan yang serius. Sistem penahanan dan sanksi-sanksi baru sudah berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang bersalah untuk bertobat. Maka dari itu, gereja mengajarkan
dalam terang Injil bahwa hukuman mati tidak dapat diterima karena itu adalah serangan terhadap martabat seseorang yang tidak dapat diganggu-gugat, dan gereja bekerja dengan tekad untuk penghapusannya di seluruh dunia. Begitulah rumusan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2267 versi yang baru, yang sebetulnya sudah disetujui pada bulan Mei tahun 2018, tetapi baru dipublikasikan pada tanggal 1 Agustus tahun 2018. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, nubuat Nabi Yehezekiel yang menampilkan Allah sebagai sumber kehidupan dan menghargai pertobatan orang fasik, menghubungkannya dengan Katekismus Gereja Katolik tentang hukuman mati. Sikap Gereja Katolik jelas. Kita dipanggil untuk membela kehidupan, bahkan kehidupan orang yang jahat sekalipun, karena Roh Allah mampu bekerja melampaui kemampuan manusiawi kita, mengubah hidup orang jahat menjadi baik, bertobat, dan melakukan keadilan dan kebenaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ajaran Gereja Katolik jelas. Sebagai orang Katolik, tentu kita selalu berpegang pada ajaran gereja. Kebenaran inilah yang hendak kita wartakan, bahwa Allah tidak membiarkan orang fasik mati dalam kefasikannya, tetapi selalu ada kesempatan untuk mengalami pertobatan. Mari kita sendiri selalu berupaya untuk melakukan keadilan dan kebenaran dengan senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan kita, seraya membela siapapun juga yang dianiaya, diperlakukan tidak adil, bahkan dibunuh secara keji dan kejam. Mereka berada dalam hati gereja untuk mendapatkan pembelaan dalam semangat cinta kasih dan keadilan. Ini yang salah satunya sedang kita dampingi dalam konteks kematian saudara kita Paulus Iwan Budi Prasetyo, salah satu ASN di Pemkot Semarang yang pada tanggal 24 Agustus yang lalu hilang dan tanggal 8 September ditemukan dalam keadaan sudah hangus terbakar, bahkan tubuhnya dimutilasi. Kita pun menyerukan dalam kasus ini proses peradilan yang transparan dan agar segera keadilan diberikan kepada keluarga korban. Kita mendukung kinerja Polri dalam hal ini, Polrestabes Semarang, yang berusaha keras untuk mengungkap kasus ini secara adil dan benar. Semoga dapat memberikan keadilan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terutama yang sedang mengalami ketidakadilan dan mengupayakan tegaknya keadilan, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera,
dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam